jadi lebih baik aja sih dengan sekolah gitu. Jadi pemikiran-pemikiran, pernyataan-pernyataan yang keluar itu sudah melalui verifikasi yang lebih dibandingkan kalau waktu itu saya nggak sekolah gitu kali ya. Saya ngambil master dalam kajian politik seni, namanya Arts Politics di New York University tahun 2014. Kayaknya secara natural sih itu, bahwa keinginan belajar ada, tapi keinginan sekolah nggak ada. Tapi waktu itu ada situasi, misalnya istri saya mendapatkan beasiswa yang mana kami sangat bahagia gitu ya. Lalu tapi pada saat yang sama, anak saya waktu itu masih punya bonding yang kuat dengan istri saya gitu, sehingga ketika ditinggal tuh sulit lah ya, ada masa-masa sulit gitu. Jadi saya melihat jalan keluarnya mungkin sebagai keluarga harus bersama-sama cari cara lah supaya bisa, karena waktu itu istri melanjutkan masternya di Amerika, saya cari cara ke Amerika, dan yang memungkinkan hanya kuliah juga. Jadi akhirnya kuliah supaya keluarga bareng-bareng gitu. Tetapi memang bagaimana bisa kuliah yang juga praktikal dengan apa yang saya lakukan. Nah situ ya udah akhirnya kayaknya cocok nih sama jurusan yang ada di waktu itu di New York University ya. Lebih ke berusaha menyuarakan yang lebih tepat aja sih. Kan sekolah tuh membuat disiplin berpikir itu jadi lebih terstruktur di badan kita nih, di kepala, di tubuh. Kita jadi punya kerangka berpikir, jadi lebih hati-hati dalam melihat satu permasalahan gitu ya. Itu jadi lebih baik aja sih dengan sekolah gitu. Jadi pemikiran-pemikiran, pernyataan-pernyataan yang keluar itu sudah melalui verifikasi yang lebih dibandingkan kalau waktu itu saya nggak sekolah gitu kali ya. Karena kan doktrinnya kayaknya perlu menunda pernyataan untuk membaca situasi lebih komprehensif. Kan doktrinnya dengan punya metodologi yang lebih kuat sebagai sebuah scholars atau orang yang belajar gitu ya, dia jadi menunda pernyataan-pernyataan yang reaksioner untuk bisa mempelajari secara komprehensif, yang nantinya dari situ bisa muncul statement yang lebih tepat gitu ya. Nah, dalam topik-topik tertentu ya mungkin itu terjawantah, jadi liriknya mungkin jadi lebih benar gitu kali ya. Bahkan kalau dalam hal radikalisme mungkin jadi lebih soft, tapi sebenarnya penyampaiannya, topiknya tetap keras sih, tapi rasanya mungkin lebih soft karena ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang di kepala ini jadi yang perlu diperhitungkan gitu. Itu jadinya ke situ sih. Kalau baca teks-teks itu, kemampuan orang menuliskan teks-teks sosial politik kadang-kadang juga juga didorong gitu ya oleh kemampuan mereka menulis topik. Jadi how to deliver-nya tuh, cara menulisnya tuh juga enak, ngomongin hal yang berat tapi cara nulisnya enak. Nah itu saya belajar juga gitu, walaupun nggak ada secara langsung ada satu subjek atau mata kuliah yang ngajarin itu gitu, tapi seiring waktu bagaimana kok kemampuan menulis orang-orang hebat-hebat ya, saya harus belajar juga, sambil juga bagaimana mencari keseimbangan antara topiknya tetap bisa sampai gitu mungkin ya, sambil mencari cara agar cara ngomongnya itu juga enak, cara membicarakannya juga enak secara lirikal maupun musikal gitu.
terus belajar sih, yang sampai sekarang juga pasti masih harus belajar dan ya berproses lah ya. Ya kalau niat belajar kan ada ya, tapi semangat untuk melanjutkan, karena S3 tuh beda lah ya, beda sama S1 sama S2. Karena S3 tuh mungkin kita diharapkan mampu membuat satu temuan teori tertentu gitu, sehingga pengetahuan atau body of knowledge kita tuh harus benar-benar kuat gitu ya, sehingga dari situ membutuhkan komitmen yang lebih keras gitu. Kalau keinginan pasti ada untuk bisa jadi lebih baik, lebih pintar, lebih segala macam gitu ya, tetapi kemampuannya harus dilihat nih, apakah mampu otak ini gitu. Yang kalau uang juga harus dilihat apakah mampu untuk bisa membiayai ini di antara sela-sela kerasnya kehidupan ibu kota.